dibaca Salam Aleichem bisim Mesiha, tapi agaknya sulit bahasa Arab, lebih familiar bahasa Ibrani Shalom Aleichem Besem Hamasya, atau bentuk singkatnya Shalom Aleichem wa Aleichem Shalom. Nah ini maknanya. Jadi kita berharap FPI Shalom Aleichem ini bukan menjadi FPI yang brutal dan berdarah-darah, tapi FPI yang membawa damai sejahtera untuk sesama manusia. Amin, saudara-saudara. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya cukup fundamental di kalangan Kristiani, yaitu judulnya dengan pertanyaan ego eimi, apakah Yesus pernah mengaku diri sebagai Allah? Kalau dalam Alkitab Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah guru dan Tuhan, memang banyak sekali. Tapi kata langsung Yesus mengatakan saya adalah Allah memang tidak ada dalam Alkitab. Nah ini yang kemudian beberapa saat lalu, mungkin 1 bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu, tabloid Gloria, grupnya Jawa Pos, yang baru tersandung kasus karikatur Nabi Muhammad, sebelum itu, 2 edisi sebelum itu memuat sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku diri sebagai kristolog dari Madura, dan dia adalah seorang muslim. Dalam artikelnya yang persis sama dengan judulnya yang saya tulis ini, dia mengatakan bahwa, katanya dia, dari penelitian dia atas seluruh teks kitab suci Perjanjian Baru, tidak ada pengakuan eksplisit Yesus bahwa dia mengaku sebagai God, sebagai Allah. Kalau Lord banyak, God tidak pernah, katanya. Nah oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa mengilahikan Yesus atau membuat Yesus sebagai Allah itu bertentangan dengan kitab Injil sendiri atau Perjanjian Baru sendiri. Karena menurut penulis ini Yesus harus mengaku saya ini Allah gitu. Nah, lalu orang bertanya, loh bukankah Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan Yesus itu firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, iya, memang betul. Tapi itu kan tulisan Yohanes, ucapan Yesus langsung katanya. Nah ini. Lah itu ucapan Yohanes itu lalu dia mengutip dari berbagai ensiklopedia termasuk ensiklopedia Britannica katanya yang mengatakan bahwa Injil Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa dijadikan landasan iman karena itu sebuah himne platonis katanya. Sebuah pujian yang berasal dari filsafat Platonisme, dan filsafat Platonisme adalah filsafat pagan tentang logos, dan logos itu diambil dari filsafat Yunani kafir. Dengan demikian kekristenan itu terjangkit atau teracuni filsafat Helenisme kafir Yunani. Itu pandangan kristolog dalam tanda kutip tadi. Saya katakan harus tanda kutip karena kristolog sebetulnya tololog gitu. Nah saudara-saudara, kita akan melihat pengakuan Alkitab sendiri bagaimana, tapi tentu kita akan melihat dari konteks Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh mengucapkan nama ilahi langsung. Anda melihat mulai dari Alkitab sendiri sampai kepada penemuan-penemuan sejarah seperti Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Itu kalau dikatakan Tuhan akan berdiam pada Sang Mesias selama-lamanya, tidak digunakan kata-kata Yahweh atau kata Elohim langsung, tapi Semayim, surga akan berdiam kepadanya selama-lamanya. Misalnya Semayim Yisaken, Tuhan akan berdiam kepadanya Amo selama-lamanya. Nah ini teks-teks ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang Yahudi sendiri mengucapkan nama Allah secara langsung itu memang larangan. Maka tatkala kita membaca tentang anak yang hilang, maka seorang anak yang hilang itu mengatakan, ya Bapa, saya sudah berdosa kepada surga. Kenapa tidak berdosa kepada Tuhan, tapi berdosa pada surga?
Karena menyebut nama Tuhan langsung, itu bagi orang Yahudi, kebudayaan zaman itu dianggap tidak layak. Jadi jangan mengharapkan kalau Yesus mengatakan, saya adalah Allah, itu juga bertentangan dengan kebudayaan Yahudi pada saat itu. Tetapi kita akan melihat dari teks-teks kitab suci perjanjian baru ini lebih jelas lagi. Selain itu, Kristolog ini juga mengatakan, Kristolog dalam tanda kutip ini juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen selama ini mengutip ayat Alkitab secara salah untuk mendukung keilahian Yesus. Antara lain Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 38. Semua ayat sudah saya masukkan supaya Anda tidak repot membuka kitab suci. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 38, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lah, katanya orang Kristen kalau Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah satu, berarti Yesus satu dengan Sang Bapa, berarti inilah doktrin keilahian Yesus, karena satunya Yesus dengan Allah adalah satu dalam ketritunggalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau dua ayat ini dipakai, kata dia, bagaimana dengan Yohanes pasal 17 ayat 21? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Loh, berarti kan kesatuan Yesus dengan Bapa itu sama dengan kesatuan umat Kristen semuanya dengan Yesus, Yesus dengan Bapa. Berarti tidak hanya ada Tritunggal, tapi ada tak terhingga yang tunggal. Ya kan? Kalau jumlahnya umat Kristen di dunia ini 1 miliar, ya berarti 1 miliar tunggal. Apa begitu katanya? Lah ini, tentu sah-sah saja orang mengkritik kita seperti itu. Tapi orang Kristen itu kalau dikritik ya tentu kritik menjadi berkat, karena kita diajak untuk semakin menggumuli kebenaran kitab suci. Jadi dikritik jangan marah. Saya membaca salah satu tanggapan di majalah Gloria itu lucu sekali. Dikatakan bahwa ini penulis artikel ini sebetulnya berbicara hanya dengan kedagingan, tidak berbicara dengan roh. Lagi lo karepe wong Kristen. Gitu? Yesus misalnya Evata, bukalah artinya. Itu orang. Tetapi dia berbicara sebagai sang hiklakum khobala an yuladu Ibrahim an Yunani, untuk apa itu katanya. Lah ini yang kritik ini sebetulnya tidak tahu yang diucapkan. Kalau dia ngomong selama ini di gereja ya memang harus gitu. Walaupun di gereja itu walaupun tidak tahu yang asli, yang penting ngerti kan gitu kan maknanya. Tapi kalau Anda masuk pesantren, baca Injil dalam bahasa Indonesia tidak tahu aslinya ya diolok-olok. Itulah Injil aslinya sudah tidak ada. Ini tanya Pak Pendeta Edi ini yang sering hubungan dengan pesantren. Dan bagaimana tanggapan orang-orang Islam tatkala saya misalnya berbicara di hadapan mereka dan saya mengucapkan teks bahasa asli Alkitab. Kadang-kadang memang saya nakal, saya pancing-pancing supaya mereka kroso sendiri. Misalnya saya mengucapkan terlalu banyak salam dalam setiap agama, saya bilang gitu. Sebetulnya ini kan trik-trik saya untuk menguasai massa. Ini ada teorinya itu. Kalau kita mengucapkan salam di Islam ada Assalamualaikum, di Kristen dan Yahudi ada Shalom Aleichem, di Hindu ada Om Swastiastu, di Buddha ada Sadhu, 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 di kebatinan ada Rahayu, di Konghucu ada Sancai. Terlalu panjang waktunya. Karena itu izinkanlah saya untuk menyampaikan pakai salam perjuangan kita, merdeka. Nah ini, gitu. Terus katanya Pak Dawam Raharjo, ini aslinya Bambang Nurseno ini yaitu merdeka itu katanya. Ya terserah Pak Dawam mengatakan apa, tapi maunya apa. Ketika saya setelah ngomong itu, ada seorang penanya di Paramadina. Tadi Bapak mengatakan yang Islam punya Assalamualaikum, yang Hindu punya Om Swastiasti, yang Kristen tadi punya apa Pak? Shalom Aleichem. Apa artinya? Lah saya catat seperti ini tadi. Itu pancingannya kena satu. Kalau gitu kita mirip ya Pak? Ya mirip. Wong namanya kita ini keturunan Abraham kok bahasanya aneh sama sekali gitu.
Nah, itu ada dialog yang sederhana, paling sederhana. Lah ini pendeta yang kritik saya itu enggak paham itu. Justru ini adalah banyak sekali pancingan-pancingan, memangnya ikan harus dipancing, yang membuat orang audien itu berpikir gitu loh saudara-saudara. Nah, bahasa Aram itu bahasa apa? Bahasanya Yesus. Ini ada CD judulnya Islam Meluruskan Kristen. Dr. Sanihu Munir dialog dengan teman saya juga namanya Martin Sinaga dari STT Jakarta. Wah, itu dihajar betul itu dua pembicara Kristen itu. Pendeta Himawan dengan pendeta Martin Sinaga dihajar betul di kaset CD itu. Apa itu bahasa Aram itu katanya? Tidak ada itu Injil bahasa asli Aram itu tidak ada katanya. Dengan yakinnya ngomong gitu. Lah wong ini wong sarjana doktornya doktor ilmu komunikasi, tidak pernah belajar bahasa, tidak pernah belajar kebudayaan Timur Tengah, begitu yakinnya. Tapi si Kristen ini kurang yakin masalahnya. Ini masalahnya. Si Pak Pendeta dua ini kurang yakin, makanya jadi bahan pelecehan. Padahal saya katakan, Pak Sanihu Munir ini di Surabaya aja pernah KU dengan Mas Heni. Bener ini, Mas Heni datang sendiri ke masjid itu, diajak dialog itu. Sayangnya saya bilang, sayangnya kok ndak sampean dokumentasi. Lah wong dadak aku raruh lek dikeruyuk wong akeh katanya. Itu hanya dengan forum-forum kita itu kalau katanya orang Jawa, yang model-model kayak gini segojangan ini saudara-saudara. Makanan sehari-hari. Lah tapi kenapa saya katakan perlunya kita memahami bahasa Aram? Ya ndak usah paham sampai summa cum laude lah, ndak usah. Yang penting mengerti bahwa Yesus itu berbicara dalam bahasa itu dan kira-kira seperti apa. Mungkin kita ndak paham gramatikanya seluruhnya. Wong orang Islam itu ngomong Quran juga ndak paham artinya. Kan gitu kan. Ini adalah suatu pendekatan psikologis yang penting untuk bagaimana kita berdialog. Nah, saudara-saudara, ini tadi bukti ketiga. Semua nabi mengajarkan firman yang diterimanya dari Allah. Itu jelas ya. Nabi itu juru bicara Allah yang olehnya Allah memberikan firman-firman. Seperti ungkapan misalnya dalam bahasa Ibrani itu Veyomer Adonai Alai. Dan berfirmanlah Tuhan kepadaku. Misalnya lagi, ketika Tuhan mengutus Yunus, di situ dikatakan dalam Alkitab, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, wa yehi dafar Adonai el Yonah misalnya. Jadi firman Tuhan datang pada Yunus, Yunus berkata demikian. Firman Tuhan datang pada Yesaya, Yesaya menyampaikan demikian. Firman Tuhan datang pada Yehezkiel dan Yehezkiel atas nama Tuhan berbicara demikian. Dan biasanya ketika nabi-nabi itu berbicara, maka kata amin selalu ditaruh di belakang. Yesus pun ketika berbicara tentang doa Bapa kami, karena diajarkan kepada umat, karena umat yang disuruh berdoa, maka aminnya juga di belakang. Jadi standarnya kata amin itu selalu di belakang sabda Nabi. Misalnya Daud berkata, berdoa, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Aminnya selalu di belakang. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, misalnya doa di sinagog, gitu, itu juga aminnya di belakang. Selalu tidak pernah ada amin di depan. Makanya terlalu di belakang itu Wimru amin. Terus ditirukan sama orang Pentakosta, kita semua yang percaya sama-sama ucapkan amin. Itu ya kalau pas gini Pentakosta bener ini. Karena diambilnya dari kebudayaan Ibrani. Ini dari kebudayaan Ibrani. Imru amin. Dan berkatalah amin. Itu doa-doa Yahudi selalu diawali seperti itu. Tapi Yesus ini lain. Tatkala dia berbicara, firman itu tidak diterimanya dari Allah. Tetapi dia berbicara atas nama dirinya sendiri dengan ungkapan aminnya di depan. Ini para teolog yang mulai konservatif sampai yang paling liberal sekalipun tidak menolak fakta ini. Ini misalnya. Jadi ada apa ini? Ini kan persoalan yang perlu digali lebih lanjut. Hanya Yesus yang mengawali kata-katanya dengan amin. Bahkan di dalam
Yohanes pasal 8 dan 56 tatkala dia mengungkapkan eksistensinya, Yesus itu kan berbicara sehari-hari dalam bahasa Aram. Dan bahasa Aram itu bunyinya amin, amin, amar, ana, lehon misalnya. Amin, amin, aku berkata kepada kamu sekalian. Misalnya. Nah, ketika para murid mengabadikan sabda-sabda Yesus ini dalam bahasa Yunani, makanya ini bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Anda mulailah beli Alkitab Yunani Indonesia ini, teks aslinya. Loh, untuk apa Pak? Pasangan aja di lemari. Nanti kalau tiba-tiba temen Islam, Pak Kiai datang mesti tanya, ini bahasa apa ini Pak? Oh, ini bahasa aslinya Injil. Mesti pertanyaannya selanjutnya, masih ada ya? Gitu loh. Karena pikirannya itu sudah rusak. Mikirnya Injil itu sudah tidak ada yang asli lah itu loh. Lah orang Kristen menghadapi yang seperti ini, dablak. Tidak pernah mau introspeksi pelayanannya. Sekarang ini lembaga Alkitab sudah menerbitkan Alkitab dalam teks bahasa aslinya. Yang pertama adalah Yunani Indonesia. Ini terbit sejak tahun 85 kalau tidak salah. Lalu yang kedua sekarang ini sejak tahun 96 atau 97 atau tahun 2000. 99 atau 2000. Itu sekarang sudah diterbitkan Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Nah ini penting sekali. Saya sering punya pengalaman seperti itu. Di fotokopi saya fotokopi teks-teks bahasa Ibrani itu. Kemudian ada ibu-ibu Fatayat, ini kebetulan orang Madura kelihatannya. Ketika saya fotokopi itu dia ngelirik saya terus, ini ada apa gitu. Malah saya tunjukkan dari dekat gini. Bahasa apa itu Dik katanya? Ini bahasanya Nabi Musa, saya bilang. Bahwa masih ada ya katanya. Loh ini ada, saya bilang. Boleh saya fotokopi? Boleh. Saya kasih fotokopi 10 lembar. Loh kenapa, untuk apa sampean fotokopi? Ini saya mau sampaikan ke kiai saya ini. Berarti bohong dia itu katanya. Katanya teksnya, kitabnya sampean itu sudah tidak ada yang asli. Loh ini kok ada aslinya katanya. Terus dilihat-lihat, hurufnya seperti Omai Rayap katanya gitu. Dia tidak bisa baca, tapi mengagetkan dia gitu loh saudara-saudara. Saya tidak mengajari apa, saya kan hak kita juga toh. Sebagai orang Kristen kita menunjukkan bahwa Alkitab itu memang ada original teksnya. Karena biasanya orang Islam baca Quran itu ya ada Arabnya, ada Indonesianya. Lah kalau orang Kristen kan tidak ada langsung bahasa sehari-harinya. Kalau di Jawa ya kitab suci, di Batak Bible. Ya orang tidak ada apa Allah itu bahasa aslinya apa di Alkitab, Elohim atau apa, ndak diketahui kalau orang Batak. Di Batak mula jadi Nabulon, itu kira-kira kalau orang Batak. Di Jawa ya Gusti Allah atau Pangeran gitu. Bahasa Inggris Lord God, atau bahasa Madura ya Gusti Allah. Alkitabnya namanya Alkitab. Anak domba Allah diterjemahkan embik nih Gusti Allah. Saya itu kadang-kadang ya pusing juga kadang-kadang, karena apa? Ini sebuah paradigma baru. Menarik Alkitab bahasa Madura dibaca embik nih Gusti Allah katanya. Menarik karena apa? Biasanya orang Kristen ini, saya kadang-kadang kritik lembaga Alkitab dulu waktu sebelum ada teks asli Ibrani itu. Dia bilang program lembaga Alkitab adalah menerjemahkan Alkitab pada sekian puluh bahasa di seluruh Indonesia. Itu baik. Tapi kenapa tidak dipikirkan kontekstualisasi pada agama dunia? Ini kan kepada agama-agama suku sebetulnya. Kontekstualisasi kita di kalangan Protestan khususnya ya, inkulturasi di kalangan Katolik, itu lebih banyak menyangkut agama-agama suku. Suku Jawa, suku Batak, suku Minahasa. Tapi kita belum pernah berkontekstualisasi untuk agama dunia. Bagaimana membangun dialog yang saling pengertian antara Kristen dan Islam, itu kan agama dunia. Apalagi sekarang proses globalisasi, di mana apa yang kita lihat umat Islam di sebelah belahan barat sana bisa dilihat di belahan timur, itu tidak bisa kita hindarkan. Nah alhamdulillah sekarang lembaga Alkitab tidak hanya memiliki Alkitab Ibrani Indonesia, Yunani Indonesia, malahan juga Arab Indonesia. Nah, tapi ini pun orang Kristen juga jarang tahu. Kadang-kadang kasihan lembaga Alkitab ini. Sudah pendetanya ini
pendeta-pendetanya di lembaga Alkitab itu sulit, saudara-saudara. Kuliah untuk ngambil program doktor di bidang bahasa Aram, bahasa Ibrani, itu bertahun-tahun, gajinya sedikit. Pendeta yang hanya khotbah Alkitab bahasa Indonesia, perpuluhannya banyak. Kadang-kadang kasihan juga saya lihat-lihat mereka ini betul. Kita punya bahasa Inggris terjemahan Alkitab itu sekitar 50 terjemahan, mulai dari King James Version, New King James Version, American Standard Version, NIV itu New International Version, banyak sekali terjemahan itu. Dan sekarang gereja itu tinggal pilih yang mana yang cocok untuk terjemahannya, kan gitu kan. Lah kalau 50 itu kira-kira ada di Indonesia, jadi apa gereja ini? Sementara kita belum siap untuk itu. Nah kadang-kadang saya ini contoh tentang terjemahan, saya ditanya, Pak, firman Tuhan kok setiap tahun direvisi katanya. Loh saya kaget juga, ini yang tanya bukan orang Kristen ini. Saya kan pengalaman yang non Kristen lebih banyak ketimbang pengalaman dengan gereja. Saya itu kemarin ya misalnya ada acara sebetulnya, saya ditelepon sama Ibu Haryananda, Pak Bambang tanggal 28 bisa punya waktu untuk apa Bu? Ini ada seminar Pak, untuk teman-teman muslim, kiai-kiai di Jabotabek. Bisa, langsung bisa saya. Terus saya ngomong istri saya, loh tanggal itu ada, wis ditunda ya, tunda. Ragilem ditunda, rasa ngundang aku ini. Karena kalau Kristen itu sama-sama percayanya apanya, yaitu saya selalu memberikan tempat yang memang eksodus keluar ini gitu loh. Walaupun kadang-kadang ya dianggap tidak konsisten, wis wadung diumumkan Pak, anggota gerejamu piro ditunda kan nggak apa-apa loh. Itu sering saya lakukan gitu. Nah ini karena apa saudara-saudara? Karena hal seperti ini kita membangun dialog. Misalnya orang mengatakan Alkitab setiap tahun kok direvisi, firman Tuhan kok direvisi, saya bilang yang direvisi itu terjemahannya. Nah terus saya berikan contoh. Loh ini loh Pak, menurut terjemahan bahasa Indonesia hari-hari begini, dari bangsa mereka sendiri akan lahir seorang nabi yang seperti aku. Ulangan pasal 18 ayat 18, ayat 15 sampai 20. Dari bangsa mereka sendiri. Tapi menurut terjemahan Alkitab standar yang kita pakai, seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Nah ini mana yang benar lah? Iya toh? Terus saya bilang, oke, sebelum saya jawab teks ini, saya mau katakan kepada Anda ini punya banyak terjemahan juga. Bahasa Inggris punya The Glorious Quran, karangan terjemahan dari Yusuf Ali, Marmaduke Pickthall. Kemudian ada The Holy Quran, terjemahan Yusuf Ali. Dalam bahasa Indonesia ada Departemen Agama, ada Mahmud Yunus, ada Bakhtiar Surin, ada Tafsir Suci Jarwo Jawi Ahmadiyah Lahuri Yogyakarta, ada bahasa Jawa terbitan Muhammad Rifai Semarang. Lu kan banyak juga Quran. Nah tapi menangnya mereka, tapi teks aslinya kan masih ada Pak. Lah kitab pun kan renek. Lah sekarang saya sudah ngomong, ada lah ini. Aslinya ya ada ini. Lah sekarang sudah tidak bunyi lagi karena Alkitab bisa, lembaga Alkitab sudah memiliki terjemahan itu. Itu penting sekali saudara-saudara. Saya katakan, lo mana yang benar? Terjemahan itu ada yang namanya terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah itu ya diterjemahkan menurut gaya bahasa sesuai dengan kebudayaan Yahudi. Misalnya kita mengatakan gini, paling gampang saja contoh kitab Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Dalam terjemahan harafiah diterjemahkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi itu terjemahan, memang terjemahan cocok dengan teks aslinya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, karena ayat itu terkait dengan ayat 2. Maknanya, tetapi teks aslinya tidak mengarah ke sana. Lah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu namanya terjemahan dinamis atau dynamic equivalent translation. Jadi berdasarkan meaningnya, maknanya, bukan susunan style bahasa aslinya tidak, tapi maknanya yang penting. Gitu.
Terus terjemahan interlinear, itu terjemahan kata per kata. Susunannya diterangkan, menerangkan, diterangkan, tidak boleh dibalik. Jadi misalnya Bereshit pada mulanya, bara diciptakan. Bukan menciptakan, diciptakan. Elohim oleh Allah. Et ha samayim akan langit, ve et ha aret dan akan bumi. Kan janggal loh. Tetapi ini terjemahan interlinear. Pada mulanya diciptakan oleh Allah akan langit dan bumi. Karena di sini digunakan kata-kata diterangkan, menerangkan. Loh, ini namanya terjemahan interlinear. Loh, contohnya lagi dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu. Itu teks aslinya berbunyi Nebia Micherepka meateka. Micherepka di tengah-tengahmu, dari tengah-tengahmu. Mi itu bahasa Arabnya min. Micherepka di tengah-tengahmu, meateka di antara saudaramu. Lah konteksnya teks ini mana? Ulangan pasal 18 itu diucapkan teks pasal 1 ayat 1, imam-imam Lewi, suku Lewi. Berarti Israel, ya memang Israel, tapi Israel itu kan banyak, Lewi, Yehuda, Isakar, Naftali. Lah teks ini bicara suku Lewi. Berarti Micherepka di tengah-tengahmu, di tengah-tengah seluruh Israel, bukan di Arab. Meateka di antara saudaramu, karena omongannya kepada Lewi, Lewi itu saudaranya Yehuda, saudaranya Isakar. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, seorang nabi di tengah-tengah Israel, di antara ke-12 saudara Israel, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Yang seperti aku Musa, itu nubuat untuk Yesus, karena Yesus sukunya dari Yehuda, Musa sukunya dari Lewi gitu. Nah, ini terjemahan harafiah, tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seorang nabi dari antara bangsa mereka sendiri, ya ini bangsa Israel. Intinya kan memang seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi perlu juga metode penerjemahan Alkitab. Lah teks yang kita baca tadi, amin amir, amin amin amar analehon. Ini idiom khusus Yesus. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi amin baik satu kali maupun dua kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya aku berkata kepadamu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim mengulang kata sesungguhnya dua kali. Mestinya kata itu diterjemahkan sesungguhnya, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saking pentingnya kata-kata itu. Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang kufirmankan ini adalah dari diriku sendiri. Bukan seperti nabi-nabi lain yang difirmankan dari diri Allah. Kenapa diriku sendiri? Karena aku adalah firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu adalah Allah. Itu maksudnya. Di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal ungkapan yang memutlakkan. Gini tidak ada. Dalam bahasa Arab mengenal. Kata itu namanya maf'ulun mutlak dalam bahasa Arab. Itu kalau orang Arab mendengarkan teks Injil seperti itu, mereka sudah tahu. Itu artinya sangat pentingnya firman itu. Makanya di dalam bahasa Arab dikatakan al-haqqo aqulul lakum. Hak itu sudah paling benar. Makanya ada hakul yakin. Itu kebenaran yang tidak tergugat lagi. Bukan sekedar ilmul yakin, bukan sekedar ainul yakin, tapi hakul yakin. Yesus selalu berkata dengan amin di depan, diterjemahkan dalam bahasa Arab al-haqqo aqulul lakum. Dan itu kalau di dalam gereja-gereja Arab itu dingajikan toh, di namanya mulahan Injil. Al-haqqo aqulu lakum qabla an yuladu Ibrahim anaka inu. Orang Arab mesti tahu. Ini maf'ulun mutlak, menunjukkan bahwa Yesus berkata dengan dirinya sendiri, kewibawaannya sendiri, dan bukan dari yang lain. Jadi ini jelas tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa dalam konteks kebudayaan Yahudi. Nah, yang nulis di Gloria itu tidak ngerti, yang gini-gini itu tidak ngerti. Karena Alkitabnya hanya bahasa Indonesia, harganya 60.000. Iya,
Sebab kalau mau beli Alkitab bahasa asli harganya mahal, ratusan ribu itu harganya. Itu bondonya swidak ewu tapi kau keminter dewe wis repot ini. Kalau urusan kayak gini repot. Mengapa Yesus mengatakan dengan hak, dengan kebenaran? Karena dia sendiri adalah firman Allah. Maka dalam bahasa aslinya saya ulangi lagi, dalam bahasa Aram itu adalah amin amin amar ana lehon. Kemudian ketika Injil ditulis dalam bahasa Yunani koine, kata aminnya tetap dipertahankan. Amin amin lego amin. Amin amin lego hemin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Abraham genistai ego eimi. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku ada. Jadi ini fenomena yang sangat aneh. Tidak pernah seorang nabi pun yang berkata aminnya di depan, kecuali Yesus. Nah ini mestinya kalau pengajarannya bisa ditekankan seperti ini, jemaat itu luar biasa, saudara-saudara. Yakin, ya hakul yakin. Memang Yesusnya berkata, al-haqqo aqulu lakum. Bukti keempat, karena aku datang dan keluar dari Allah. Nah, ini kita melihat teks Alkitabnya begini. Orang Yahudi, ini konteksnya Yesus berbicara dengan orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah, Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini kata orang Yahudi. Apa maknanya kami tidak dilahirkan dari jinah? Orang Yahudi ketika mengatakan kami tidak dilahirkan dari jinah, itu maknanya kami bukan penyembah berhala. Kami tidak pernah dilahirkan dari perselingkuhan terhadap ilah-ilah yang lain. Jadi perjinahan rohani adalah menyembah ilah-ilah lain selain Allah. Betapa striknya agama Yahudi tentang masalah ini. Kami tidak dilahirkan dari zina, untuk menekankan bahwa kami ini ada jaminan. Masa bangsa Yahudi kok punya sesembahan lain? Di seluruh dunia ini diakui orang Yahudi punya satu Allah. Yang karena pengakuan akan satu Allah itu, mereka memilih mati ketimbang mereka harus menyembah berhala. Itu Yudaisme. Dan Bapa kami adalah Allah. Satu, yaitu Allah. Tatkala orang Yahudi membaca Bapa kami satu adalah Allah, kita diingatkan Ulangan 32 ayat 6, Yesaya 46 ayat 8, Maleakhi 2 ayat 10. Selalu kata Bapa dikaitkan dengan keesaan Allah. Bukankah Bapa kita adalah satu? Ya, bukankah Allah kita adalah satu? Ini selalu dimunculkan dalam Alkitab. Dan itu untuk menekankan komitmen orang Yahudi tentang tauhid atau keesaan Allah. Tetapi ungkapan kami tidak dilahirkan dari zina itu bermakna dua. Yang mengatakan, hei Yesus, kamu mengatakan saya menuruti Bapakku sendiri. Dalam hal ini iblis. Mengapa? Karena orang Yahudi mau membunuh Yesus. Dan Yesus menekankan, kamu menuruti keinginan Bapamu sendiri. Karena itu kamu mau membunuh saya. Kamu menuruti keinginan Bapamu, Bapak segala pembunuh, yaitu iblis. Orang Yahudi marah. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah. Tapi orang Yahudi mengatakan, kami tidak dilahirkan dari zina, itu makna gandanya adalah, kamu sendiri bagaimana? Gitu loh. Yesus itu diyakini oleh gereja purba, seorang yang lahir dari benih ilahi, sehingga dia tidak punya bapa. Lahir dari seorang perawan. Makanya lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Lah kamu sendiri bagaimana? Makanya orang Yahudi sejak zaman Yesus sampai zaman sekarang punya naskah yang namanya kitab Talmud, bagian yang namanya Toledot Yesu, keturunan Yesus. Orang Yahudi mengembangkan sebuah paham bahwa Yesus itu adalah anak haram, hasil perselingkuhan Maryam dengan seorang perwira Romawi yang namanya Pandera. Makanya Yesus disebut sebagai Ben Pandera, anak Pandera. Itu yang disebutkan dalam kitab Yahudi, kitab Talmud, dalam bab Toledot Yesu. Sampai hari ini. Jadi kalau Anda dalam dialog orang Islam tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Allah, ya jangan marah. Wong Yahudi aja tidak percaya Yesus itu manusia yang baik, karena lahir dari zina Anda malah dukung-dukung Israel. Kenapa harus marah dengan orang Islam? Orang Islam hanya tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tapi mengakui dia sebagai nabi yang mulia, yang utama, bahkan kalimatullah.
tinggal mengembangkan saja sebuah pendekatan teologis. Lalu kalimat Allah itu statusnya apa? Firman Allah itu kan gitu. Jadi jangan gampang ngamuan. Orang Kristen tuh ojo ngamuan, ojo nesuan, ojo gumunan, ojo goblok, yang terakhirnya enggak enak. Tapi enak sekali kalau mengucapkannya itu. Nah, saudara-saudara, lalu memang kata-kata ini sindiran bagi orang Yesus waktu itu. Tapi sebetulnya ini juga senjata makan tuan. Karena apa? Kata pandera itu sebenarnya perusakan, permainan nakal dari tangannya orang Yahudi yang jahil. Justru menunjukkan memang Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan. Karena kata pandera itu pelecehan dari kata atau pelesetan dari kata parthenos. Parthenos itu artinya perawan. Di Injil Matius pasal 1 ayat 23, seorang anak dara akan melahirkan. Dan anak itu dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, itu parthenos. Nah, kata parthenos itu diplesetkan sama orang Yahudi dengan pandera. Dan orang Yahudi itu memang sering melesetkan seperti itu. Contohnya yang lain misalnya, bahasa Yunani untuk Injil itu adalah evangelion. Ini sama orang Yahudi diplesetkan menjadi awen gilaion. Apa artinya awen gilaion? Awen gilaion artinya dosa orang-orang pinggir. Plesetan-plesetan semacam ini sering menjadi kecenderungan orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Awen gilaion, dosa orang-orang pinggiran. Apa yang disebut orang pinggiran? Geografis Israel itu Yerusalem, Tiberias, Nazaret, Bethlehem. Pusat keyahudian itu Yerusalem. Bahasa Ibraninya namanya Ibrani Misnaik. Jadi kalau bicara Ibraninya fasih, itu mesti Yerusalem. Sekolah Yahudi ada di Tiberias, di Tabaria. Bahasa Arabnya Tabaria, bahasa Ibraninya Tabaria, bahasa Yunaninya Tiberias. Tapi kalau orang itu asalnya dari mana? Galilea. Aduh, Galilea pinggir, desit gitu kira-kira, desol. Omongannya itu kelihatan, ini dialeknya orang Galilea. Kayak misalnya dibandingkan dengan dialeknya orang Tionghoa Totok, yang tidak fasih bicara, itulah dialeknya orang Galilea. Makanya ketika Petrus tidak mengaku bahwa dia muridnya Yesus, itu tampak dari dialek bahasamu. Orang pinggir, yaitu orang Galilea. Ketika mereka Nathanael mendengar bahwa Mesias lahir dari Galilea, apakah ada yang baik muncul dari Galilea? Jadi orang Yahudi itu menyindir, apa itu evangelion, awen gilaion, orang pinggiran orang Galilea, tukang berbuat dosa. Diplesetkan, seperti evangelion diplesetkan jadi awen gilaion, maka kata parthenos diplesetkan jadi pandera. Justru itu merupakan bukti bahwa Yesus itu secara historis memang dicatat lahir dari seorang perawan. Jadi ada banyak pembuktian sejarah dengan pembuktian balik. Karena munculnya folklore, cerita rakyat, itu mesti memiliki akar sejarah, sumber fakta dasar yang kemudian berbentuk jadi mitos. Contohnya misalnya Calon Arang, itu mitos. Calon Arang itu sebuah cerita rakyat Bali yang menceritakan tentang perseteruan Raja Erlangga dengan seorang dukun sakti dari Girah yang dikenal sebagai Janda Girah. Kemudian muncullah cerita Sendratari yang namanya Calon Narang. Orang kalau tidak berpikir historis mungkin Calon Narang itu Sendratari Bali. Tapi sebenarnya kata Calon Narang itu berasal dari kata lorang. Bahasa Jawa kuno, lah ini mulai ngomong bahasa saya. Bahasa Jawa kuno, R itu hilang. Kalau jadi bahasa Jawa baru, contohnya misalnya, Ra, Krian, R-nya hilang. Jadi Kiai. Ini Kiai itu jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa kunonya Rakrian. Ra itu misalnya gelar pahlawan zaman, gelar orang yang dihormati zaman Majapahit, Ratanca, Rayuyu, Rabanyak. Ratanca itu yang membunuh Jayanegara itu, Raja Jayanegara. Ra-nya hilang karena dalam bahasa Jawa baru tidak muncul lagi. Krian, Rakria, jadi R-nya hilang jadi Kia. Terus lalu Kiai.
Kiai itu gelar orang yang dihormati, yang disegani, yang disaktikan, yang dipuja. Makanya di Blitar ada gong besar namanya Kiai Prada. Di Jogja ada keris yang namanya Kiai Nogososro Sabu Inten. Tapi juga Kiai Semar, tapi juga Kiai Abdurrahman Wahid. Gitu? Jadi ini dari bahasa Jawa. Tidak ada di Arab Kiai itu, tidak ada. Itu made in Jawa itu. Nah demikian juga kalau R-nya hilang ini jadi lowang dan lawang. Jadi kemungkinan calon Arang itu bertarung dengan Erlangga itu di kota yang sekarang namanya Ngelawang, Malang gitu loh. Nah ini namanya apa? Bahwa setiap mitos, setiap legenda rakyat itu mengandung fakta dasar yang bisa dijadikan landasan. Ini contoh sedikit ya. Jadi dengan kata Pandera, ini justru Parthenos. Karena diplesetkan sama orang Yahudi. Kenapa diplesetkan? Karena kebencian orang Yahudi untuk menolak Yesus. Seperti kata Evangelion dari Awen Gilayon. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu tatkala Yesus mengatakan bahwa kamu sendiri adalah lahir dari Cina, kira-kira seperti itu. Yesus ayat 42 pasal yang sama, dia langsung mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Allah. Dalam bahasa aslinya ego gar ektoteu excelton. Jelas-jelas menunjuk kepada asal usul ilahi Yesus. Karena kata keluar itu menunjukkan satu yang metafisik. Allah itu roh. Yang keluar dari Allah yang adalah roh, roh juga. Matahari, yang keluar dari matahari, matahari juga. Tidak mungkin matahari mengeluarkan sinar lampu sentir. Matahari ya sinarnya matahari. Inilah sebabnya Konsili Nikea akhirnya memutuskan Yesus itu adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Seperti terang matahari yang memancar dari wujud matahari, maka sehakikat dengan matahari. Itu maknanya. Nah, lalu aku yang keluar dari Allah ini aku siapa? Bukan aku Yesus dalam fisik manusia. Sebab aku Yesus sebagai fisik manusia keluarnya dari perutnya Ibunda Maryam. Maka Yesus disebut buah rahim Maryam. Disebut Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Itu fisik darah dagingnya. Tapi Yesus yang sudah ada sebelum Abraham, Yesus yang dikatakan sebagai keluar dari Allah, itu Yesus sebagai firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Maka tatkala orang Yahudi mengatakan bahwa umurmu belum sampai 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita? Apa maknanya Abraham melihat hari-hariku? Bagi orang Yahudi sangat tahu bahwa Abraham itu menjadi bapak orang beriman. Afhama aminim bahasa Ibrani, Abul Mukminin bahasa Arab, bapak orang-orang beriman. Melalui engkau semua bangsa akan diberkati, firman Tuhan kepada Abraham. Dan ini menyangkut nubuatan akan lahirnya Mesias yang lahir dari benih Abraham. Nah, tatkala dikatakan Abraham bersuka ketika melihat hariku, ini maknanya kalau bagi orang Yahudi, seolah-olah Abraham itu melihat dari Firdaus, seperti pertemuan Ibrahim dengan Lazarus, seperti itu loh. Itu gambaran yang bersifat eskatologis bagi orang Yahudi. Dan Abraham melihat dan mengatakan, terima kasih Tuhan, janjimu kepadaku dulu bahwa melalui engkau seluruh bangsa akan diberkati, sekarang sudah digenapi. Saya melihat keturunanku secara daging, yaitu Yesus sudah hadir di sana. Itu maknanya. Tapi orang Yahudi tidak bisa paham. Orang Yahudi mengatakan, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dengan penekanan tadi. Dengan penekanan amin, amin, amar ana lekon. Amin, amin, lego hemin. Prin Abraham genestai ego eimi. Sebelum Abraham menjadi, aku ada. Bukan sekedar amin di depan,
dengan penekanan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Tapi kata yang diterjemahkan ego eimi, ini luar biasa. Kata ego eimi, ego eimi, ini mengingatkan pada kata-kata Ibrani dari Keluaran pasal 3 ayat 14 dalam terjemahan Septuaginta. Septuaginta adalah Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dibuat sebelum masa Kristus. Nah, Septuaginta ini menerjemahkan kata Allah dalam kata sabda Allah di dalam Keluaran 3 ayat 14, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Ini terjemahkan dengan ego eimi hoon. Aku inilah sang maha ada. Nah, ini penting sekali. Aku inilah sang maha ada. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ada seperti adanya manusia. Setelah Koid mati, habis riwayatnya. Tuhan dulu ada, sekarang ada, dan seterusnya akan ada. Maka di dalam 3 aspek waktu inilah menunjukkan kekekalan Allah. Ego eimi hoon, aku inilah sang maha ada, maknanya Ehyeh Asher Ehyeh. Dan ini firman siapa? Firman Yahweh sendiri dalam Keluaran pasal 3:14. Jadi Yesus mengatakan Prin Abraham genestai ego eimi, itu ungkapan sabda Allah ditempatkan dalam dirinya. Karena Yesus sendiri adalah pengejawantan dari firman yang menjadi daging. Jadi tidak usah harus mengatakan, ayo dicari di Alkitab, aku ini Allah, ora enek ngono iku. Ini kan omongannya wong bodoh, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti kebudayaan Yahudi. Memang tidak ada yang diungkapkan seperti di Alkitab. Tapi seluruh ayat-ayat Alkitab yang merujuk pada kata Yesus itu bisa dibuktikan. Kata ego eimi hoon itu menunjuk kepada aku ada yang aku ada. Dan itulah nama Allah, artinya nama Yahweh. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dulu sebelum langit bumi tercipta, sebelum bumi dihamparkan, sebelum laut diciptakan, sebelum langit dibentangkan, Dia ada. Karena Dia penyebab segala yang ada. Dunia sekarang yang sudah ada, tatkala manusia berada dalam kesulitan, tatkala manusia berada dalam kehidupan dengan segala kompetensinya, dengan segala dinamikanya, Allah sekarang ini ada. Tinggal kita berseru kepada namanya atau tidak. Nanti ketika kita mati, manusia ini diikat oleh faktor ruang dan waktu. Kita dulu kecil, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa. Oh, betapa masih seperti kemarin tatkala saya berusia 30 tahun. Oh, sekarang sudah tambah 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi kita kemudian ketemu, waduh, rambutmu putih kabeh dadi Pak Kaji. Betapa cepatnya kehidupan kita berlalu. Dan ketika kita sudah masuk ke liang lahat dan akhirnya kita jadi tanah, Dia tetap ada. Inilah maknanya kekekalan nama Yahweh. Loh, Yesus itu kalau manusia biasa pangkatnya opo? Ngomong sebelum Abraham jadi, aku adalah Yahweh, aku adalah yang maha ada. Tidak mungkin ini. Saksi Yehova itu kesulitan dengan ayat ini. Saya membaca ayat-ayat yang penting dalam Alkitab. Lalu dia mengatakan, ada penafsir yang mengatakan kata ego eimi dalam Yohanes pasal 8:56 ini menunjuk kepada nama Yehova. Tidak demikian. Ini penafsiran yang terlalu jauh, kata saksi Yehova. Karena kata aku ada ini hanya menunjuk bahwa Yesus sudah berpraada sebelum Ibrahim. Terbukti karena orang Yahudi mengatakan umurmu belum 50 tahun loh. Membangun argumen kok malah melok Yahudi sih nggak percaya. Loh, ini kan justru senjata makan Tuhan. Orang Yahudi itu salah paham ketika Yesus mengatakan
Abraham bersuka melihat hariku ini menunjukkan dimensi kekekalan. Orang Yahudi salah paham dan dia mengatakan, loh kamu itu siapa kok mengatakan sebelum Abraham ada, Abraham melihat harimu, umurmu belum 50 tahun. Loh, justru kesalahpahaman Yahudi ini dipakai argumen saksi Yehova. Makanya saksi Yehova itu secara logika agak tidak waras. Dan ini perlu diluruskan. Lah cara meluruskan apabila kita memahami perspektif teologis, historis, semuanya lengkap dengan yang dikatakan dalam Alkitab. Dengan demikian, maka jelas bahwa klaim Yesus bahwa dia sendiri sebagai firman Allah dan firman Allah itu kekal bersama Allah terjawab sudah. Terima kasih. Saya serahkan lagi sama Bang Franky. Sangat sempurna penjelasan Pak Bambang. Cuman sedikit saya agak ini yang perlu saya tanyakan kepada Pak Bambang berkaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana seringkali kita menjadikan itu sebagai kita kutip sebagai pernyataan sebagai orang Kristen Allah Tritunggal yang menyatakan marilah kita yang jadi kita itu termasuk sebagai, diterjemahkan sebagai Allah Tritunggal. Artinya bahwa Yesus sudah ada di sana. Tapi kadang-kadang penjelasan ataupun dijelaskan kalau ada orang lebih bertanya lebih luas sulit untuk menerjemahkan. Nah kemudian dari penjelasan Pak Bambang tadi saya sedikit agak bingung sedikit. Bingungnya di dalam hikmat yang tadi Pak Bambang jelaskan akhirnya jadi sama dengan firman. Tapi seringkali hikmat yang di dalam Alkitab seringkali itu berupa semacam kemampuan di luar daripada kemampuan manusia. Tapi tadi penjelasan Pak Bambang diidentikan sama dengan firman, sama dengan Yesus Kristus. Karena kadang-kadang dalam khususnya di dalam Amsal Sulaiman ya Pak ya. Apakah ada perbedaannya itu Pak? Kemudian penjelasan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang mengatakan kita tadi, apakah penjelasan itu bisa kita seperti penjelasan dari Bapak tadi, kita bisa memahami itu Pak. Terima kasih. Thank you. Langsung Pak. Oke, terima kasih. Yang diutamakan pertanyaan langsung, yang tertulis nanti. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memang oleh para pujangga gereja itu kemudian dijadikan bukti tentang Tritunggal. Menurut saya bisa saja tafsiran alegoris ini diterima, tapi bukti ini kurang kuat. Karena apa? Orang Yahudi pun memahami itu. Jadi kalau menurut saya pembuktiannya bukan letter luck harus mengacu pada itu. Kata kita itu maknanya apa? Sebab di dalam bahasa-bahasa Semitis itu ada bentuk jamak yang namanya jamak keagungan. Itulah yang disebut sebagai pluralis maestatikus. Jamak keagungan ini mengungkapkan kebesaran Allah. Jadi keakuan Tuhan itu melebihi dari keakuan personal manusia gitu loh maknanya itu. Orang Yahudi bisa mengakui kalau itu ada jamak keagungan. Tapi bagi orang Yahudi, jamak keagungan itu tidak bisa dijadikan langsung bukti Tritunggal, itu tidak bisa. Nah, memang bisa saja itu mengandung bukti, tetapi bukan satu-satunya bukti. Jadi kira-kira seperti ini kalau pandangan saya. Kita, kenapa digunakan kata kita? Karena dalam kesatuan Allah itu bukan kesatuan yang bersifat bendawi, bukan kesatuan yang bersifat matematis, bukan kesatuan yang bersifat bilangan gitu. Sehingga tatkala Tuhan mengatakan anahnu, kata kami itu dalam bahasa Ibrani, dan itu seluruh bahasa Timur Tengah mengenal jamak keagungan itu dalam bahasa Arab misalnya nahnu. Jadi Tuhan sering menggunakan kata kolakna, kami ciptakan. Artinya bahwa dalam Islam sendiri dalam bahasa Arab ya diakui yang namanya jamak keagungan. Tuhan selalu mengatakan dengan kata ganti diri kami. Bukan
pengertiannya itu Tuhan lebih banyak gitu, tapi itu menunjukkan jamak keagungan. Kalau dibandingkan dalam bahasa Indonesia itu dia mengenal jamak kerendahan hati, hormat kami misalnya. Kami berpikir padahal orangnya satu-satu juga. Ini jamak kerendahan hati. Dalam bahasa Ibrani tidak mengenal jamak untuk menunjukkan kerendahan hati, yang ada jamak untuk menunjukkan keagungan. Memang Pak Stephen Tong menjadikan ini sebagai bukti itu Tritunggal. Kalau saya bisa diterima tapi belum kuat. Karena tatkala kita bicara sama orang Yahudi, bagaimana kita memahami apa itu keesaan Allah tapi bukan satu seperti satunya batu. Itu mesti dilacak jauh dari siapa Mesias itu. Misalnya, kenapa Mesias diidentikan dengan Memra? Memra itu dalam kitab Targum artinya Sang Firman. Kenapa Mesias disamakan dengan Sang Firman? Padahal Sang Firman itu kekal bersama Allah. Lah ini baru bukti yang tidak bisa terbantah lagi. Karena di situ kata-kata sabda itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Bahkan tatkala kita berbicara dengan kitab Taurat pun selalu di sana dikatakan misalnya, tetapi mereka mendukakan Roh Kudusnya. Di Yesaya itu misalnya 63. Lalu Tuhan, bukankah aku adalah Bapa mereka? Ya, Bapa itu menunjukkan bahwa dia sebagai sang sumber. Tetapi aku mengutus firmanku. Nah ini seolah-olah menunjukkan ada kejamaan dalam diri Allah. Tapi itu tidak hanya dari kata kami tadi, tidak. Bisa kata itu dipakai untuk menunjukkan loh. Kenapa Tuhan memakai jamak keagungan? Karena satunya Tuhan tidak sama dengan satunya batu. Nah gitu loh. Jadi melebihi daripada kesatuan manusiawi. Karena itu Tuhan digunakan kata kita. Artinya menunjukkan bahwa dia itu memang aku, tapi keakuannya tidak seperti keakuan manusia yang serba terbatas gitu. Kalau dalam keakuan manusia yang terbatas secara psikologis, ya tidak mungkin manusia memiliki persona lebih dari satu. Tapi Tuhan bisa. Karena itu Tuhan bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Tatkala Yesus, Tuhan berbicara dengan apa itu firmannya bicara dengan rohnya. Kalau manusia kan tidak mungkin. Saya hanya batin-batin. Ini misalnya jiwaku memuji Tuhan. Artinya kan aku memuji Tuhan, bukan jiwa itu lain lagi. Bagi manusia karena memang kesadaran itu hanya satu. Tapi siapa yang bisa membatasi kesadaran Tuhan lebih daripada satu? Tidak bisa gitu. Nah, satu contoh gini misalnya. Ada pujangga gereja Syria. Namanya adalah Theodor Abokuro. Dia mengatakan begini. Allah itu kasih. Di sini tidak sekedar dikatakan Allah Maha Pengasih, tapi Allah itu sendiri kasih. Dan Allah itu sudah kasih sebelum langit bumi ada. Manusia, makhluk hidup, hewan, kambing, terus kucing, ugat-ugat itu belum ada. Tuhan sudah ada. Dan kasihnya kekal. Lah tatkala belum ada yang dikasihi, kasih itu kan harus punya sasaran. Ini pujangga gereja yang mengatakan. Loh, aku mengasihi. Siapa yang dikasih? Manusia ciptaannya belum ada kok, gitu. Nah, orang sufi Islam menjawab, oh dulu Tuhan itu sendiri, lalu merasa perlu ada sesuatu yang dikasih, maka aku inilah perbendaraan yang tersembunyi. Aku menciptakan dunia supaya mereka mengenal aku. Loh, kalau ini ditafsirkan harafiah, Tuhan menciptakan manusia itu karena Tuhan kesepian. Loh, kesepian itu kan tersiksa. Loh, kalau kita memang Tuhan itu kesepian, Tuhan kan nelongso. Loh, ini bukan sifat utama Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengasihi, berarti ada yang mengasihi, sumber pengasih, ada yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan, kan begitu. Nah, maka pujangga gereja mengartikan, loh kalau gitu, ada dialog dengan kita, marilah kita. Itu tafsiran para pujangga gereja. Berarti ada keesaan Tuhan adalah keesaan yang tidak matematis, bukan keesaan yang kering, bukan keesaan satu batu, satu roti, tapi keesaan yang kaya, keesaan yang berdialog, keesaan yang ramai, bukan keesaan yang kesepian tadi.
gara-gara Tuhan kesepian wis tak dadek nih menungso supaya iso tak ajak omong-omongan. Loh, Tuhan kan berarti nggak maha sempurna. Tapi tatkala dia mengatakan tuh Allah itu kasih, ada sasaran yang dikasih dan ada kasih yang disalurkan. Allah itulah sumber kasih, Sang Firman itu yang dikasih oleh Allah, Roh Kudus itulah kasih yang disalurkan. Ada hubungan Tritunggal dalam kasih itu sendiri. Ini pujangga gereja yang bicara. Jadi kalau saya ngomong di forum-forum kebatinan, wah ini pasti mereka senang sekali. Lho lek Gusti Allah ki moho murah lan asih. Mongko sadurunge jagat bawana ki ana, Gusti Allah ngasihi sapa? Lho rung ngono, lek rung ngono Gusti Allah berarti kesepian. Lah kesepian itu bukan sifatnya Allah, berarti Sang Maha Kasih harus memiliki sasaran yang dikasih dan ada kasih yang disalurkan. Itulah Roh Kudus. Makanya di dalam gereja Bapa itu disebut riasah, sang pendahulu, sang subjek utama, bukan yang lain tidak utama. Kemudian Yesus itu dikatakan wiladah, kelahiran, yang muncul, yang keluar dari dirinya. Dan kemudian ada intibak, pencurahan. Maka untuk kata Roh Kudus dikatakan dicurahkan. Seolah-olah Roh Kudus itu seperti objek, padahal bukan. Itu adalah hubungan personalitas yang kekal, dan personalitas Tuhan tidak sama dengan personalitas kita. Jadi kalau kita itu dimaknai lebih kaya, saya kira akan semakin menarik ketimbang sekedar dibuktikan, oh kita kalau gitu Tuhan berbicara dengan Yesus. Itu seolah-olah Yesus itu seperti manusia biasa yang punya darah daging seperti kita, dan Allah itu juga seperti itu. Kemudian ayo Yesus kita nggawe langit dan bumi. Oh iya Pak, Roh Kudus celuken kokon ngewangi. Jadi kan sepertinya seperti hubungan kemanusiaan, padahal Tuhan tidak seperti itu. Lah ini seringkali lemahnya pemahaman Tritunggal kalau dipahami secara matematik. Nah kalau seperti ini misalnya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau ada tiga ya selamat paginya tiga. Lalu selamat pagi Bapa, ya selamat pagi. Selamat pagi Yesus, selamat pagi juga. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi juga. Iki lek uang biasa, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi dengan kata lain bisa dijadikan bukti, tapi sebatas bukti alegoris. Tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang bersifat substansial, saya kira itu. Terus kemudian yang kedua tentang hikmat. Hikmat itu memiliki makna, memang artinya sebuah kearifan, sebuah wisdom, sebuah sifat yang memang terpancar dari diri orang atau subjek apapun juga, sebuah kebijaksanaan. Itu betul. Tapi hikmat yang bertitah, berpraada bersama Allah, itu menciptakan. Sehingga memang ini ada orang arif, ini ada orang arif, ini ada orang berhikmat, ini ada orang yang punya wisdom. Wisdom, hikmat, kearifan itu memancarnya dari mana? Dari sang sumber. Sang sumber itu siapa? Allah. Lah kan gitu. Loh, kalau kearifan dari kita ini terpancar dari Allah, berarti ada Dia yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana itu sendiri memiliki sifat sang bijaksana. Allah sang bijaksana yang memiliki hikmat atau hokmah. Lah hokmah itu merupakan pancaran dari firman. Jadi tidak identik dalam pengertian firman itu sumbernya hikmat. Sebab yang muncul ada hikmat, ada keadilan dan macam-macam. Tapi hikmat menjadi menonjol karena hikmat itu mengajar pada orang. Tatkala Yesus mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ungkapan Yesus sebagai sang hikmat. Jadi hikmat itu bagian dari logos, tidak identik sama sekali dengan logos. Sebab dalam perjanjian lama itu karya-karya sastra yang mengacu pada sifat yang tidak dimiliki oleh setiap orang, tapi memang sifat yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan, kearifan. Tapi sumbernya hikmat itu ya sang firman, sang logos, dan logos itu menyatu dengan Allah.
Dan ajaran Arius itu mengatakan ada waktu di mana firman itu tidak ada, belum ada. Loh, kalau firman pernah tidak ada, berarti firman tidak kekal. Loh, kalau firman itu bukan sifat yang kekal yang melekat pada diri Allah, berarti pernah ada waktu Allah tidak punya firman. Lah kalau Allah tidak punya firman, berarti Gusti Allah tahu bisu apa seperti itu? Loh tidak, kalau gitu firman kekal bersama Allah. Makanya Yesus disebut firman Allah itu lahir dari Bapa sebelum segala abad. Tapi sebelum firman lahir, dia sudah ada dalam diri Allah. Seperti kata-kata saya terlahir dari diri saya. Sebelum terungkap jadi kata-kata, kata-kata ini sudah ada dalam pikiran saya. Dan yang satu dengan saya adalah pikiran saya tadi. Tapi kalau kata-katanya itu ditulis jadi buku, bukunya ini bukan saya, tapi penjelmaan dari pikiran saya, dan pikiran saya adalah saya. Saya kira itu, Pak ya. Terima kasih. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, apakah kita harus tetap menjalankan hukum Taurat dengan benar? Kalau ya, sebagai manusia mana mungkin kita melakukannya? Lah justru Yesus itulah penggenapan dari hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu sebetulnya diambil intinya, disublimasikan. Kalau saya meminjam istilah Bung Karno, hogere of tracking. Jadi ajaran Yesus itu adalah hogere of tracking, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi, intisari dari hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan, hukum mana yang paling utama? Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kan gitu kan? Dan hukum yang kedua yang sama penting dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kedua hukum inilah telah termaktub seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan hukumnya secara letterlek sebagai hukum positif kalau dalam istilah hukumnya. Tetapi jiwa dari hukum itu normanya. Kalau hukum positif itu gini, hukum positif itu misalnya dalam Alkitab dikatakan kalau seorang mencuri, misalnya dia harus, kalau seorang yang berzina dia harus dirajam. Misalnya. Ini Taurat ini tertulis di sini, tapi ini kan tertulis dalam konteks tertentu. Orang Yahudi waktu itu hidup di padang gurun, di kemah-kemah. Satu kemah di sini, kemah di sini. Itu orang Yahudi kenapa muncul kata-kata jangan mengingini istri sesamamu. Itu kalau orang-orang lain pada tidur, dia sudah mulai begini-begini. Ini di kemah, di padang pasir, nyelonong aja masuk ke tendanya orang. Dalam situasi masyarakat nomaden seperti ini, kalau hukumnya tidak keras, tidak mungkin jalan. Jadi hukum tentang orang yang berzina harus dirajam, itu lahir dalam konteks hukum padang pasir yang memang keras. Nah, tatkala orang Yahudi sudah berada di tempat yang lebih lebih mapan ya di tanah perjanjian, maunya orang Yahudi ini harus dilaksanakan terus. Lah ketika Yesus datang, oh bukan itu. Intinya hukum itu adalah keadilan, kasih, itu kan intinya. Jadi sekarang melaksanakan hukum Taurat bagaimana? Bukan beri letterlock dikatakan yang zina harus dirajam. Tapi tanyalah, apa hakikat, apakah intisari dari hukum itu? Tatkala seorang perempuan ketangkap berbuat zina. Orang-orang Yahudi, imam-imamnya, udah lama pokoknya orang ini harus dirajam, dihukum mati. Terus kemudian Yesus mengatakan, ini orang ini ketangkap berbuat zina. Menurut hukum Taurat, orang harus dirajam sampai mati. Yesus diam. Dia mengatakan, menulis dalam tanah kan ditulis itu. Siapa yang kedapatan tidak pernah berbuat zina, silakan melempar batu pertama. Tidak ada yang berani. Kenapa tidak berani? Karena pikiran orang yang menuduh tadi juga ngeres. Iya enggak? Makanya sekarang diskusi tentang pornografi itu banyak yang terlibat. Ada yang terlibat karena tulus untuk mendefinisikan pornografi dan pornoaksi itu apa. Ada yang terlibat karena sebetulnya dia sendiri berada dalam roh itu. Sekarang misalnya, apa definisinya porno? Ini kalau kita bicara tentang hukum tadi ya, termasuk hukum Taurat ini kan ada, mirip dengan hukum syariah itu kan hukum Taurat. Apa definisinya porno? Oh, pakaian
yang kelihatan payudara menyembul sedikit itu termasuk porno. Lo belum tentu. Patung kan dada itu telanjang bulat, tidak telanjang dada bulat. Tidak ada orang Jawa zaman Singasari yang berpikiran ngeres. Justru karena orang Barat datang ke Bali, sekarang orang Bali pakai bra. Dulu orang Bali tidak pakai BH. Lo Anda lihat di Banjar, Kasiman, di beberapa tempat teman saya cerita, tahun 80-an Pak, di sini orang Bali mandi bareng laki-laki perempuan. Itu masih ada. Begitu zaman turisme, orang Barat memperkenalkan ini pakaian-pakaian itu, orang Bali sekarang malu untuk telanjang kelihatan payudaranya. Zaman dulu itu bukan ngeres. Nah teman saya orang Jawa dari Semarang, lalu loh, saya itu dulu masa muda saya kepingin lihat bagaimana orang Bali laki-laki perempuan mandi di tempat yang sama dan telanjang dua-duanya. Loh, terus Pak, saya lihat Pak, tapi aku nggak wani adus. Loh kenapa nggak wani adus? Iki ono gangguan nih, nyetrum saya. Loh, tapi bagi orang Balinya ndak nyetrum. Loh ini kan persoalan. Berarti parameternya yang terbuka itu apa? Porno itu apa dulu? Yang dirasakan orang Bali. Setiap hari mereka mandi bareng, ndak ada apa-apa, ndak ada perkosaan. Tapi bagi si Jawa ini budayanya lain. Ngeres dulu dia pikirnya. Wah kok tak ndelok ya apa ya wong mandi bareng lanang wedok. Dia turun, begitu wis aduh Pak katanya. Wis enggak wani aku. Apa? Terganggu ngalih dia. Pergi sendiri loh, itu kan tergantung parameternya apa sekarang. Lah, mungkin ahli Taurat itu juga seperti itu. Kalau hukum ditetapkan pada produknya, jadi hukum positifnya tidak mungkin itu dilaksanakan. Hukum Taurat tidak mungkin dilaksanakan, maka Yesus mengatakan di atas semua rincian hukum yang seperti itu, yang penting adalah kasih. Kalau orang mengasihi, tidak mungkin mikir ngeres pada orang lain. Tatkala dia mikir orang lain tuh ngeres, itu objek kita. Padahal di depan Allah kita sama-sama subjek, kan gitu. Bagi orang Bali, tatkala melihat patung Saraswati dengan payudara yang besar, itu adalah ibu kehidupan. Dan itu bukan pikiran pornonya orang Arab. Karena orang Arab itu tegangan tinggi. Dan ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk budaya lain. Jadi orang Arab itu sedikit saja sudah tegangan. Lawang namanya semua dibungkus saja, perkosaan tingkatnya paling tinggi di Saudi Arabia. Apalagi dibuka, kan rusak itu. Jadi apa yang menjadi ukuran dari satu kebudayaan tidak bisa diterapkan pada kebudayaan lain gitu loh. Jadi nanti kalau undang-undang pornografi itu diresmikan, itu nanti orang pakai kemben yang tarian Jawa itu enggak boleh. Loh, saya itu masa kecil sampai masa remaja, saya melihat tarian pakai kemben biasa itu bukan sesuatu yang porno bagi saya. Tapi ketika saya kumpul dengan teman-teman muslim yang definisinya wanita itu harus pakai jilbab, harus pakai ini. Begitu dibuka sedikit kelihatan tangannya, ini udah tegangan tinggi teman saya ini. Loh saya mikir, kamu enggak pernah lihat tarian Bedoyo Anglir Mendung di di Solo? Enggak tahu Pak. Waduh. Lek prejengan ini kayak awakmu ki rusak negara iki. Karena apa? Awakmu tegangan tinggi, itu kan faktor macam, faktor makanan. Karena orang Arab makanannya kambing terus, kurang sayuran bisa juga. Tapi bagi orang ya minimal ya, orang Jawa atau orang Indonesia lah, itu kan lain parameternya. Jadi itu, maka Yesus tidak menekankan hukum dalam pengertian rincian barang siapa melihat dada perempuan dan enggak itu yang dilihat, atau barang siapa berzina harus dirajam sampai mati, tidak. Yang dikatakan Yesus adalah hukum itu puncaknya adalah cinta kasih. Di atas hukum positif apapun cocok dengan kebudayaanmu masing-masing. Tapi di atas semuanya itu, kasih menjadi norma. Itu yang ditekankan Yesus. Makanya bagi orang Kristen, mungkin ada hukuman penjara. Kalau untuk konteks masyarakat Arab begini, konteks masyarakat Jawa begini, konteks masyarakat Meksiko begini. Silakan sesuai dengan konteksnya masing-masing, karena budaya itu ya memang seperti itu. Gitu loh saudara-saudara. Jadi ini penting kita lihat. Jadi kalau dilihat secara hukum positif, tidak mungkin orang akan melaksanakan hukum Taurat. Karena itu problem besar.
Tapi maka Yesus mengatakan bukan pada hukum positif, tapi pada norma dasarnya apa? Nah, di atas semua aturan-aturan yang detail itu, dapatkah cinta kasih kita angkat sebagai mahkota yang menjiwai, yang menjadi norma dasar dari semua aturan itu. Jadi apapun bentuknya, kalau itu tidak membawa manusia pada yang lebih baik, jangan dipakai. Menurut saya undang-undang pornografi tidak perlu ada. KUHP sudah cukup. Di KUHP sudah ada mempertontonkan dan sebagainya, itu sudah jelas ada pasalnya. Cuman persoalannya hanya polisi tidak tegas saja. Jadi terjadinya pornografi dan sebagainya, porno aksi itu bukan karena undang-undangnya tidak ada. Undang-undangnya sudah ada tapi pelaksanaannya belum optimal. Mungkin ada yang perlu diperbarui, misalnya ditambahkan satu pasal bis misalnya. Tentang ini ditambahkan menurut konteks baru misalnya lewat internet dan sebagainya. Tapi apakah bisa teknologi itu dibatasi? Nggak bisa. Saya pernah punya pengalaman waktu saya kecelakaan di Rotterdam tahun 97 ketika saya mengadakan penelitian tentang naskah-naskah Jawa di Leiden. Saya menginap di salah seorang keluarga Jawa yang menikah dengan Manado, yang menikah dengan orang Belanda. Terus saya tidur sama anaknya, ya anak teman saya ini yang masih remaja SMP usianya. Kemudian di atas jam 11 malam biasanya TV-TV di negara barat itu sudah TV biru semua. Film biru itu loh. Kemudian menjelang jam 11 dia bilang, "Om, saya mau keluar." Saya, "Kenapa kamu keluar?" "Karena tontonannya orang dewasa, kita tidak boleh ikut." Dia keluar. Ada disiplin sendiri. Karena kepada anak sejak kecil sudah diajarkan pendidikan seks seperti ini. Kalau di sini tidak. Jadi anak itu tidak dikasih tahu, tapi malah semakin ingin tahu, kan gitu kan? Psikologi manusia itu. Karena dilarang-larang. Kenapa kok dilarang? Kan gitu. Makanya tatkala Gloria memuat gambarnya Nabi Muhammad itu, saya juga seneng karena apa? Katanya di Surabaya, Pak Sony bilang, itu majalah yang memuat gambar Nabi itu dibeli semua oleh Majelis Mujahidin. Bah, berarti kan baca tulisan saya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan kan. Nah ini kan ada kejadian tapi menguntungkan, saya malah seneng. Karena dengan demikian, lah ini kamu yang GR terus nuduh katanya Tuhannya orang Kristen beranak, itu tak jawab sekarang. Orang yang mengatakan Tuhan beranak itu hanya orang primitif, tidak pernah ada itu. Ya itu saudara-saudara, jadi saya jelas bahwa tidak mungkin orang melaksanakan hukum dalam pengertian syariah yang dipaksakan. Tidak mungkin. Nah terbukti makanya di dalam Alkitab dikatakan, bagaimana mungkin kita memaksakan hukum ini kepada orang-orang non-Yahudi yang oleh nenek moyang kita sendiri tidak bisa ditanggungnya. Itu di Kisah Rasul pasal 15 ini. Jadi persoalannya hukum bukan dalam pengertian hukum positif, undang-undang, tetapi dalam pengertian norma-norma. Saudi Arabia itu tidak punya undang-undang dasar. Undang-undang dasar Saudi Arabia adalah Al-Quranul Karim. Nah ini, padahal kalau menurut banyak ahli hukum Islam, Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu adalah norma dasar yang mendasari undang-undang. Jadi setiap kata Quran itu diterima letterlah, itu undang-undang. Kok Tuhan kok hanya punya kitab yang namanya undang-undang? Kan undang-undang itu kan hukum positif, tidak bisa seperti itu. Tapi ya itulah kelompok Wahabi. Kalau bagi Pak Hasyim Mujadi ya lain, itu pelecehan terhadap Al-Quran itu. Karena uang Al-Quran setinggi itu kok disamakan dengan undang-undang sama dengan undang-undang dasar 45 kan lain itu. Terus yang kedua, seringkali juga kita ada dalam perdebatan tentang Kristiani dan budaya. Apa sebenarnya perbedaan mendasar yang budaya? Apa sebenarnya perbedaan mendasar yang kita perlu tahu untuk mempersenjatai umat Kristen khususnya dari sudut pandang budaya? Buddha apa budaya ini? Ini budaya. Oh iya, oke. Begini, agama Buddha. Jadi saya jelaskan pokok dasarnya. Agama Buddha itu agama yang termasuk agama non-teisme. Theos itu artinya Allah ya. Teisme. Theos
itu artinya Allah. Sorry, Allah. Isme ini paham. Jadi paham tentang Allah. Sebagai apa? Sebagai pribadi. Buddha ini non-teis. Bukan ateis, tapi non-teis. Jadi Tuhannya bukan dalam konsep pribadi. Ini bedanya. Apa yang disebut Tuhan dalam konsep pribadi? Bisa didekati dengan doa, bisa dimintai, bisa dimohoni gitu loh. Itu teisme. Jadi teisme itu menggambarkan Tuhan dalam sosok personal seperti pribadi. Sehingga kita menyebut dia Bapa, kasihanilah kami, kabulkanlah doa kami. Bagi orang Buddha, bukan itu yang penting. Maka ada cerita dalam pustaka suci Buddha Tipitaka, di mana ada seorang biku yang bertanya pada Sang Buddha, apakah kami ini akan memperoleh jaminan di kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan datang? Apa jaminannya di kehidupan yang akan datang? Kira-kira seperti itu. Buddha hanya diam. 2 kali dia bertanya, 2 kali pula dia diam. 3 kali dia bertanya hal yang sama, 3 kali pula Buddha diam. Berkali-kali dia bertanya apakah dia akan memperoleh jaminan kehidupan di alam abadi sana. Sang Buddha diam. Lalu maka sang biku ini marah dan dia mengatakan, Buddha, kalau Anda tidak memberikan kepada kami kepastian, saya akan keluar dari vihara ini. Saya akan tinggalkan semuanya, karena percuma saya mengikuti engkau dan tidak ada jaminan seperti itu. Kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa Jawa Timuran, wis rugi aku, Buddha. Wadung dadi jubah kuning tok, bondo kancing tok, gak oleh gawe sing liyane, tak tinggal wabeh termasuk gak rabi, gak ono jaminan, rugi aku. Betul. Terus Buddha baru berkata, ada seorang yang berjalan ke hutan dan dia cedera dalam sebuah perjalanan untuk berburu. Ketika dia cedera dan dia sudah dalam keadaan sakratul maut, hampir mati, ada seorang datang untuk menawarkan pertolongan, yaitu seorang tabib. Saudara, saya akan mengobati luka-lukamu, kamu akan mati. Lalu orang ini mengatakan, tidak, saya tidak mau diobati sebelum saya tahu siapa yang mencelakai saya. Orangnya tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, kulitnya putih atau hitam atau sawo matang, rambutnya keriting atau lurus. Sebelum ketemu siapa yang mencelakai saya tidak mau diobati. Lalu Sang Buddha diam beberapa saat. Dan Sang Buddha berkata lagi, camkanlah, orang lebih suka berbicara tentang jalan ketimbang menjalani. Jadi Buddha menekankan adalah yang penting ngelakoni. Tidak perlu konsepnya itu penting. Ini agak mempengaruhi agama Jawa, agama kebatinan. Artinya pandangan kebatinan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekasi lawan kas, tegese kas nyantosan. Ini orang Batak nggak ngerti. Artinya gini, ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Jadi kita memiliki niatan baik untuk menghabiskan, menghilangkan seluruh keangkara murkaan, itu awalnya dari ada niat untuk menjalankan. Makanya Raden Said alias Sunan Kalijogo dulunya adalah seorang begal. Seorang begal itu yang rampok, yang ya rampok itu banyak, Pak. Itu cuma 1 atau 2 orang itu. Kalau ada orang datang membawa tas besar gitu, mana? Duitnya mana? Gitu loh. Ya preman jalanan itu loh kira-kira. Bonek itu bagus, bonek itu ini Persebaya itu, bukan jelek. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian dia ketemu dengan yang namanya Sunan Bonang. Ini saya cerita, tidak semuanya mengandung historis. Tadi kan saya katakan ada folklore, ada mitos, tapi itu yang dipenting dibalik yang dimitoskan itu apa?
tiba-tiba Sunan Bonang itu mau dirampok sama Raden Said atau Berandal Eko Joyo ini. Apa yang kamu cari, anak muda? Saya ingin semua perhiasan, semua yang kamu punya. Kamu lihat itu loh. Nah, katanya. Di situ ternyata pohon itu loh, buah kolang-kaling yang bisa dibuat es campur itu ditunjuk sama Sunan Bonang, tiba-tiba menjadi emas, berlian, dan permata. Langsung dia menyembah Sunan Bonang. Sunan, saya sudah tobat, saya sudah kapok, saya ingin mengikuti Tuhan. Oke, kalau kamu ngikuti saya, tunggu di kali ini sampai saya datang. Menurut cerita dia menunggu di sungai itu 40 tahun. Baru setelah itu dia menjadi Sunan Kalijogo, karena Jogo Kali 40 tahun. Nah ini. Nah persoalannya sekarang saya tanyakan, itu di buku saya yang berjudul Religi dan Religius Bung Karno saya bahas. Pertanyaannya, Sunan Kalijogo ini jadi Islam kapan membaca syahadat? Tidak perlu syahadat. Syahadat itu di hati. Yang penting ngelakoni. Inilah pengaruh Buddha terhadap agama Jawa. Jadi tidak penting, teori itu tidak penting. Kamu ngomong asyhadu alla ilaha illallah, lah itu hanya ngomong di bibir. Yang penting kamu melakukan. Karena ngelmu itu kelakone kanti laku. Yang penting lakone. Orang lebih suka berbicara jalan ketimbang menjalani. Buddha menekankan yang penting kamu melakukan. Membunuh setiap keinginanmu dengan kekuatanmu sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau di Kristen bukan seperti itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah yang bekerja melalui kita kan gitu. Kalau di Buddha itu mengoptimalkan kekuatan diri sendiri untuk menghilangkan apa? Keinginan nafsu, sampai kita mengalami yang namanya nibbana, yaitu nirwana. Itu. Ada cerita lagi, non-teisme ini. Suatu saat seorang murid bertanya kepada Sang Buddha, Bante, katanya, apakah dunia ini siapa penciptanya? Apakah ada pencipta dunia ini? Buddha mengatakan gini, ini. Siapa pencipta dunia ini? Buddha mengatakan, wah kalau gitu, dunia ini terjadi dengan sendirinya. Kamu tersesat. Wes tinggal ngalih. Jadi kamu jangan berspekulasi tentang Tuhan. Nah, ini mempengaruhi orang Jawa, podo gak aruwe, oh engkel-engkelan, wis ngaliyo podo aruwe. Itu loh orang Jawa yang penting ngelakoni. Jadi sebetulnya pandangan Jawa itu lebih banyak dipengaruhi Hindu, Buddha, kemudian diislamkan. Tapi pengaruh Buddhanya lebih kuat saya kira. Nah ini, saudara-saudara, itu yang paling penting antara perbedaan agama Buddha dan agama Kristen dan Islam. Kalau Hindu agak lain. Hindu itu masuk masalah teis, tapi bukan monoteis, tapi monisme. Kalau politeisme itu Tuhannya banyak, tapi monisme bukan sekedar dia yang satu. Tuhan, alam, manusia itu semua satu. Itu kalau Hindu, namanya monisme. Kalau di Jawa jadi manunggaling kawula Gusti. Makanya tatkala Siti Jenar mau ditangkap sama Sunan Giri, dia ditanya, kamu tangkap yang namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mau ditangkap. Lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya disuruh menangkap yang namanya Syekh Siti Jenar. Di sini tidak ada Siti Jenar. Yang ada Tuhan Allah. Lapor sana kepada pemimpin para wali songo. Tidak ada Siti Jenar. Datang. Sinuwun, endi Siti Jenar? Boten wonten Siti Jenar sing wonten Gusti Allah. Cekelen Gusti Allah. Datang lagi, tangkap Tuhan Allah. Tuhan, saya disuruh menangkap Tuhan Allah. Di sini tidak ada Tuhan Allah. Yang ada Syekh Siti Jenar. Balik lagi. Waduh, pimpinan para wali bingung. Apa dia katakan? Di sana katanya tidak ada Tuhan Allah. Yang ada Siti Jenar. Tangkap sekaligus Siti Jenar dan Gusti Allah. Ditangkap. Akulah dia. Nah, ditangkap dia. Jadi karena diriku dalam pengertian Atman, jiwa terdalam dari manusia, itu sama dengan Tuhan. Seperti percikan-percikan api dengan bara api maha besar. Seperti sungai-sungai yang mengalir di samudra.
Itulah yang namanya monisme. Jadi Tuhan tidak menciptakan dunia. Tuhan itu membuat dunia ini dari dirinya sendiri. Maka namanya bukan prinsip kalau di dalam istilah filsafat ketuhanan penciptaan dari tidak ada menjadi ada, tapi panteisme di mana-mana itu ada Tuhan, dan proses terjadinya alam ini melalui emanasi. Emanasi itu dalam bahasa Jawanya ndelewer. Jadi artinya pendeleweran. Kenapa saya katakan pendeleweran? Itu seperti ini loh. Tahu nggak? Apa ini namanya yang gini-gini apa? Binatang yang punya, bukan kelelawar. Kalau bahasa Jawanya kolomonggo itu. Laba-laba. Saya itu bahasa Indonesianya sangat dipengaruhi Jawa Timuran, repot ya. Itu seperti laba-laba, itu membuat rumahnya itu dari ingusnya yang keluar dari dirinya sendiri. Itulah emanasi. Di dalam pandangan Hindu, alam ini adalah pendeleweran dari Tuhan, pengaliran dari zat Tuhan. Jadi satu zat adanya dengan Tuhan. Makanya Syekh Siti Jenar mengatakan di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Ini monisme. Ini perbedaan agama-agama seperti itu. Jadi ya terserah Anda mau menilai seperti apa, tapi ini yang ilmunya seperti itu, supaya kita bisa paham yang lain seperti apa. Nah, sehingga kalau Anda mengatakan kepada orang Buddha, wah bertobatlah, ya saya sudah tobat. Nah, tobat itu apa? Ya batin saya, apa itu diri saya sudah melawan segala kecenderungan yang tidak sesuai dengan kaidah hidup yang saya anut. Jadi terima Yesus. Loh, untuk apa terima Yesus? Kita bisa menjadikan diri kita seperti Yesus. Kira-kira seperti itu. Jadi membuat diri kita sendiri itu melawan segala kecenderungan, karena dunia ini kan maya, dunia ini ilusi. Dan kita menuju kepada hakikatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang Buddhisme. Terus, tidak semua orang punya keluasan kemampuan untuk mendalami secara detail tentang budaya dan bahasa dan beberapa hal lainnya. Apa yang harus kita perbuat secara konkret sebagai anak dan saksi Kristus? Yang kedua, tidak jarang juga dengan segenap keterbatasan kita dalam mendalami histori sejarah dan untuk mendukung kebenaran, kita sering terpojok oleh serangan-serangan tekanan-tekanan yang ada. Apa cara yang paling strategis untuk menangani hal tersebut? Pertanyaan yang kedua, menghindarlah kalau itu tidak bisa kita kuasai. Saya kira lebih baik begitu. Dan arahkan pada hal-hal yang Anda kuasai. Sebab agama itu tidak hanya berbicara soal konsep. Agama itu berbicara hal yang utuh. Manusia ini secara utuh. Nah, kemudian memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendalami secara detail budaya, bahasa, dan sebagainya. Makanya itu kan ada segmentasi. Ya, pemilahan lah kira-kira segmen kita itu di mana gitu loh. Kita bicara tentang Islam pun tidak seragam. Bicara tentang Kristen pun tidak seragam. Misalnya kalau Anda berbicara kepada orang Islam yang pandangannya sangat pesantren ya, santri ya, tentu hal-hal yang saya katakan tadi sangat relevan. Tapi kalau saya ngomong begini kepada orang Jawa yang menganut pandangan abangan, ya tidak relevan. Sekalipun kita pinter, detail, ngerti sejarah, tidak ada gunanya. Karena apa? Kita ngomong hafal ayat Alkitab begini, bahasa Ibraninya ini, bahasa Yunaninya ini, Quran, bahasa Arabnya begini. Terus katanya orang Jawa yang abangan nih biasanya, Pak, iku kitab sing kok waca iku apa wis bener tenan nanya. Loh sudah, sing ngomongi bener iki sapa? Ya guru saya. Gurumu agamane apa? Kristen. Ya mesti wong Kristen ngomong agamane dhewe bener. Islam juga gitu. Wes kowe engko lek ora percaya karo Gusti Allah, ora dadi Islam, ora salat, kowe engko bakal digodhog nang neraka. Nanti kamu akan celaka. Kiamat nanti itu ketika malaikat meniup trompet, dunia ini akan hancur. Wis sing ngomongi sapa? Neng kitab Quran.
Kitab Quran ini lek kitabmu, lek sing ra percaya lek duduk kitab. Lah ini ngomongnya piye? Terus lek menurut kamu apa kitabmu apa? Aku ra duwe kitab. Kitab saya adalah kitab basah, kitab teles. Ning atiku dhewe. Aku iso langsung takon Gusti Allah katanya. Nah, orang kayak gini apa gunanya bahasa Ibrani? Bahasa Arab. Eksegese ndak ada gunanya. Iya toh? Ayo sekarang orang kayak gini itu ya mogol, angel ini. Makanya Anda jangan minder Wardahait komplek gara-gara Anda tidak tahu sejarah. Masih banyak wilayah lain yang Anda bisa lakukan. Tapi kalau memang Anda memang berdialog untuk urusan misalnya perbandingan agama, ya penguasaan terhadap histori, bahasa memang sangat diperlukan gitu loh. Tapi dalam hal-hal yang praktis seperti ini tidak perlu. Terus saya tanya, lalu kitab apa yang tidak bisa bohong? Itulah sastro gumelar. Apa artinya sastro gumelar? Tulisan yang bergelar di jagat raya ini. Apa itu? Ya alam semesta. Alam tidak bisa bohong. Itulah kitab suci saya. Kenapa? Kalau hari panas kabeh wong keringetan, ora iso ngapusi. Iya toh? Kalau hari dingin semua kademen, enggak iso ngapusi. Alam tuh enggak bisa bohong. Tapi lek kitabmu bohong. Iki kitabe ning kene sing gawe malaikat Jibril. Kuwi lek jarimu. Wis ngomong apa sudah. Selesai, enggak ada dialog. Ya toh? Kalau yang ngadepi gini bagaimana? Lah enggak bisa kita. Makanya siapa yang kita hadapi? Orang-orang yang di desa itu. Orang saya itu mau berobat, Pak. Anak saya sakit. Terus gimana? Enggak punya duit. Mau ke dokter, wah enggak punya duit. Datang pendeta Pentakosta. Percaya sama Yesus? Percaya, Pak, pokok anakku mari ditungak nih wis. Gitu? Gitu? Didoakan, sembuh betul jadi Kristen. Ini kebanyakan selama ini yang menjadi wilayah pelayanan Pentakosta. Jujur toh? Itu yang banyak dilakukan, tapi ingat, tidak semua orang percaya Yesus itu karena loro. Aku loro dua-dua yang dokternya apa? Tetapi lek momen baru dia mikir, kan gitu kan? Atau saya katakan, ada orang yang memang hidupnya ya tidak secara ekonomis dia bagus, latar belakang kehidupannya bagus. Tapi ada hal lain yang kosong dalam diri manusia. Kalau kamu sudah mencapai seluruhnya, apa yang kamu lakukan? Di sini gereja-gereja yang mengajarkan kalau dulu aku miskin, sekarang kaya, ya toh? Sekarang kan gitu. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, laris di sini. Karena memang akeh wong melarat. Ya toh? Coba di Jepang, ndak laku ini. Teologi kemakmuran di Jepang ndak laku karena semua orang sudah makmur. Tapi apa yang dibutuhkan orang Jepang sekarang? Nah itu yang perlu dilihat. Hidup manusia sudah seperti mesin. Saya itu beberapa kali ke Jepang tatkala nulis buku Bung Karno. Budaya saya itu masih budaya budaya agraris yang masih Arab teknologi tapi belum berhasil. Indonesia tuh sampai di sini semuanya manual. Di sana saya lihat, wah, tidak ada mobil tua, tidak ada, semua mobilnya baru-baru, sebab mobil tua pajaknya lebih mahal, asuransinya lebih mahal. Ini karena negara maju. Ketika mau masuk stasiun kereta api, semuanya harus pakai duitnya masuk sendiri, kartisnya keluar sendiri. Ketika kita masuk, salah memasukkan, duit saya tidak balik, bingung. Ya toh? Itu kehidupan yang sudah seperti itu, dan saya gagap terus terang dengan teknologi itu. Waktu pertama-tama itu seperti orang bingung saya. Aku gak wani metu dewe aku. Saya di luar negeri banyak saya sendiri, tapi untuk di sini kok saya seperti manusia asing saya. Karena saya tidak menguasai semua itu. Lah orang-orang yang saya lihat begitu masuk di kereta api jalannya langsung naik ini. Diam aja. Tidak ada keramahan, tidak ada basa-basi itu. Kelihatan orang Jepang ini. Kalau teknologi sudah di atas segala-galanya, diam sambil baca. Nanti turun lagi. Loh, kalau ini hidup ini kayak apa? Saya renungkan betul. Tapi satu hal yang perlu dipertanyakan, kenapa angka bunuh diri begitu tinggi? Nah ini penginjilan bisa masuk dari sana.
makmur, disiplin luar biasa, tapi tingkat bunuh diri tinggi sekali. Hanya karena dipermalukan masalah kecil, bunuh diri. Hanya karena cintanya ditolak, bunuh diri. Harga dirinya begitu besar, ndak tahu diregani piro. Begitu gampangnya orang bunuh diri. Nah ini nggak bisa ditembus dengan teologi kemakmuran. Tapi jangan batasi Injil dengan hanya makmur. Injil bukan hanya itu isinya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kesempurnaannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya kemakmuran, kekayaan itu hanya bonus, bukan tujuan. Salah kalau orang menjadikan itu tujuan. Tatkala kita di gereja mencari kemakmuran, tidak usah ke gereja, pergi Gunung Kawi. Karena rohnya sama. Jadi kalau ukuran sukses ke gereja karena makmur, itu bukan sekedar gereja yang bisa beri. Gunung Kawi bisa beri. Om Lim kan bangun masjid Imam Sujono. Karena Om Lim doanya terkabul di sana. Om Lim cerita nono Yesus itu orang mempan. Lah mungkin ada hal-hal yang kosong yang dialami oleh Om Lim. Anda bisa masuk. Nah, sekarang saya cuman belum tanya ini. Penganjurnya teologi kemakmuran lek wong wis kabeh sugih. Sing didol apa maneh saya. Gitu kan kehabisan dagangan, temanya habis. Karena hidup itu kering kalau hanya makan, hanya minum. Coba tuh Anda lihat. Saya kemarin di Bali, pagi saya makan di satu restoran gitu ya. Kita bertiga ini sudah hampir 500 juta ini keluar. Terus saya waktu ke Tabanan, lewat di Tabanan ke Negara. Waduh, saya ini mau bicara jam 7 sore. Kemudian jam 6 itu perut saya lapar sekali, hujan-hujan. Pak, kemana kita? Waktu tinggal 30 menit, ojo mlebu ning restoran. Nggak cukup 30 menit. Kalau kita makan di mana? Makan di situ. Us kita makan di situ, makan tuh 3 orang, hanya 25.000. Saudara-saudara, nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat dari yang 500.000 tadi. Ini berapa persen dari situ? Lalu ukuran kepuasan itu bukan karena merek, bukan karena banyaknya uang yang kita keluarkan. Sebab perutnya kita ketika masuknya sama. Ketika buang air besar, sama juga tidak berubah. Lalu apa yang kita cari sebetulnya di dunia ini? Ini yang perlu kita renungkan, karena itu tema-tema penginjilan jangan hanya dibatasi karena kaya, karena diberkati. Kalau diberkati lahir batin oke lah. Kalau hanya lahir, tidak mempan kalau ngomong ke Om Lim, saya kira itu. Yang lain ada lagi? Atau sudah? Tinggal yang panjang lebar ini. Oke, saya kira hanya beberapa teks yang mengapa manusia yang tercipta menurut Alkitab, Tuhan punya rencana sebelum dia dikandung oleh ibunya, terlahir tidak sempurna, cacat dari lahir. Agama Kristen mengatakan akulah jalan. Berarti bila ada yang lain tidak mengenal dia, tapi baik, apa itu masuk neraka? Nah, ini pertanyaan yang pertama ini tentang penciptaan manusia. Sebetulnya Alkitab itu mengatakan begini, yang namanya konsep dosa asal. Itu lain dengan yang sering diterjemahkan cara salah, dosa warisan. Dosa asal itu tidak sama. Kalau diterjemahkan dosa warisan saya kira kurang tepat, karena warisan itu konteksnya mewariskan sesuatu. Ya bukan dosanya Adam yang kita tanggung, tapi akibat dosa Adam yang kita tanggung. Gitu loh. Jadi manusia lahir dalam kelemahan itu sudah jelas, siapapun nggak bisa mengingkari masalah itu. Itu yang pertama. Sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman, manusia lahir tidak sempurna atau cacat dari lahir. Itu bukan dalam pengertian ya, semua Tuhan itu diciptakan semua baik. Tapi dalam perjalanannya sejak kejatuhan manusia dalam dosa ini, manusia berada di dalam sebuah iklim ya yang tidak seperti penciptaannya mula-mula. Dan itulah yang disebut perlunya penebusan atau pemulihan. Makanya kalau dalam gereja purba itu, manusia itu tujuannya mengikut Tuhan bukan sekedar selamat munggah swarga atau selamat dan naik surga, bukan itu, tapi memulihkan kondisi kodrati manusia yang sudah terjatuh dalam dosa asal tadi. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
ketika kejatuhan dalam dosa, fitrah penciptaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi itu carut marut, tapi tidak rusak total. Buktinya manusia masih ingin mencari Allah. Manusia punya kesadaran tentang yang baik, tapi tidak mampu berbuat baik. Manusia punya kesadaran tentang keabadian, tapi manusia tidak bisa melawan kematian. Ayo, orang seperti Titik Puspa sekalipun, memang kulitnya bisa atau mungkin dengan obat atau mungkin dibalik kulitnya bisa, tapi tidak mungkin sekujur badannya juga bisa dibalik. Iya toh? Artinya manusia memang dirongrong oleh kodrat kemanusiaan yang lapuk, tidak bisa melawan kelapuan. Padahal manusia diciptakan untuk keabadian. Jadi kadang-kadang dalam konteks bicara dengan umat Islam, kalau dikatakan dosa warisan, nggak ada dosa warisan. Yang ada adalah akibat dosa yang diperbuat Adam. Mungkin lebih tepat diterjemahkan dosa asal. Loh kok bisa? Loh iya. Kalau seumpama Adam tidak berbuat dosa, kita kan tidak mengalami seperti ini. Anda mati ini kan akibat dosanya Adam. Lalu bagaimana? Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasai mati. Dalam iman Kristen mengartikan kematian ini baik kematian jasmani, kelapuan kita, dan kematian rohani terhilang dari Allah. Itu maknanya. Kemudian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau berarti orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka semua. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kalau dalam gereja purba itu ada adagium yang menarik. Saya tahu keselamatan ada di mana, tapi saya tidak tahu keselamatan tidak hadir di mana. Jadi kita tahu itulah jalan keselamatan Yesus. Tapi apakah kita bisa menyimpulkan orang yang baik tapi tidak mengenal Yesus kemudian binasa? Itu bukan hak kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya kita. Sebab yang kedua, logos itu tidak hanya terbatas pada kemanusiaan Yesus. Anda bisa pahami tadi kan, sebelum Abraham jadi aku ada. Justin Martyr, seorang bapak gereja awal, mengatakan, setiap orang tahu Yesus adalah firman Allah yang abadi dan kekal. Setiap orang yang hidup dari sang firman, dia akan diselamatkan, sekalipun dia tidak menyadari bahwa itu yang dilakukannya. Sang firman itu dalam pengertian apa? Dia menghidupi dirinya dengan sang logos, tapi karena sesuatu hal dia tidak mengenal dia secara benar. Dan iman itu muncul dari berita. Kalau beritanya kabur saja bukan salah yang nolak. Misalnya orang Kristen ditanya, saya tuh sebetulnya cinta Yesus, saya cocok kalau saya baca ajaran-ajarannya, oke, saya ingin seperti dia. Tapi yang saya tidak bisa terima itu loh, bagaimana mungkin kok Tuhan beranak? Nah, itu misalnya. Terus Kristen mengatakan, di Alkitab ya gitu itu. Nggak gelem ya sekarepmu, masuk neraka gue. Nah, orang kayak gini menolaknya karena memang dia kritis, orang ngerti takon kok diseneni. Ya wes, orang gelem jawab, aku pengen ngerti, aku wis ngerti Yesus itu baik, saya tahu ajarannya dan saya cocok, saya ngikut dia. Tapi Gusti Allah kok mana ora iso nampa. Kowe engko lek dihukum Gusti Allah ora peduli aku. Wong aku duwe utekku diciptakne Gusti Allah, mosok Gusti Allah mana? Terus yang pokoknya begitulah, ini kan bondo, pokoknya ini tidak bisa dipertahankan lagi. Iman timbul dari berita, dan berita atas sabda Kristus. Kalau beritanya kabur, iman seperti apa yang timbul? Jadi tidak begitu gampang kita menghakimi orang lain. Bagi saya, bahwa Yesus itu bukan sekedar sosok fisik kemanusiaannya, tapi Yesus adalah firman Allah yang mungkin juga dia berkarya pada agama-agama lain tanpa saya tahu bagaimana cara berkaryanya, dan itu adalah rahasia Allah. Sebab kenyataannya banyak orang yang secara fisik, sakramental, setiap minggu masuk gereja, tapi kehidupannya tidak lebih baik daripada orang di luar gereja. Siapa yang bisa menjamin? Padahal Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Delok toknya nggak iso, Pak. Apa yang melebuin persoalannya kan gitu kan. Loh ini, makanya sekarang orang Kristen juga ditantang untuk bagaimana dia menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang terbuka.
Jadi sepinter apapun seteolog, sepinter apapun para teolog yang hafal kitab suci, sebetulnya kita ditegur oleh orang Jawa ketika kita harus disuruh melihat kitab teles tadi. Yang terlihat ini tidak bisa bohong. Ada benernya. Sebab saya katakan kepada mereka, itu betul yang kamu yakini. Tapi itu hanya bagian dari apa yang saya yakini. Bukan satu-satunya yang saya yakini. Lah kok bisa begitu? Iya. Alkitab juga mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam kepada malam. Tidak ada suara, tidak ada kata, tapi gemanya sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Langit ini so cerita. Makanya Dul Sumbang ngomong, kalau bulan bisa ngomong. Jadi kalau bulan itu bisa ngomong, dia bisa cerita, sing nyiptakne itu Gusti Allah. Berarti alam semesta ini pun menyaksikan siapa Allah. Yang disebut orang Jawa dengan sastra gumelar, kitab teles yang tidak bisa bohong tadi, sebenarnya yang di kalangan Kristen dinamakan general revelation, wahyu umum, wahyu lewat alam semesta ini. Tapi menurut orang Kristen lagi, wahyu umum ini tidak cukup. Karena apa? Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Makanya manusia ingin yang abadi, tapi tidak bisa melawan usia tua, tidak bisa melawan ketuaan, tidak bisa melawan kelapuan. Manusia ingin berbuat yang baik, tapi dia tidak mampu berbuat yang baik. Maka Tuhan memampukan kita. Tatkala kita menerima bahwa Yesus adalah penebus kita, karena Dia yang mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita, sambil kita juga siaplah kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tapi Allah lah yang mengerjakan juga dalam diri kita. Jadi bukan kemudian kita pasif sama sekali, bukan. Saya kira itu. Dan pada kali kedua ini sudah ada judul. Yang pertama belum ada judul, yaitu Forum Pendalaman Iman atau disingkat FPI. Shalom Alaikum. Tapi bukan Front Pembela Islam, Forum Pendalaman Iman. Nah, mungkin bagi